Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Budi Erstianto beserta keluarga besar yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Budi Erstianto ini dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya almarhumah istri Pak Budi Erstianto, yakni Ibu Yuni Sariningsih. Tidak ada lain di dalam kesempatan memperingati 40 hari wafatnya Ibu Yuni Sariningsih ini, kita semua dimohon doanya untuk Ibu Yuni Sariningsih dengan permohonan semoga almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima seluruh amal kebaikannya. Semoga juga Ibu Yuni Sariningsih sekarang yang sedang berada di alam kubur sudah menerima nikmat kubur, dihindarkan dari siksa kubur, dan semoga pada saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir, hari kiamat, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya berupa surga, Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan dan dihindarkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu rukun iman atau kepercayaan yang harus kita miliki sebagai seorang muslim itu adalah adanya hari akhir. Hari ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur, dan seterusnya kita digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yang selanjutnya kita kemudian ditimbang amal kita sebagai pertanggungjawaban dari keseluruhan kehidupan kita di dunia ini, dan pada akhirnya kemudian kita lalu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga atau neraka. Itu keimanan yang betul-betul harus kita yakini sebagai seorang mukmin, dan itu termasuk rukun iman. Rukun itu pokok, sebab iman itu sebenarnya tidak hanya rukun saja, ada yang disebut dengan rukun iman yang 6 yang merupakan pokok-pokok. Di samping juga ada yang disebut dengan cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Cabang iman itu banyak. Kata Nabi, cabang iman itu jumlahnya ada 70 lebih. 70
lebihnya itu antara 3 sampai 9. Kata-kata bid'un itu untuk menunjukkan jumlah yang sekitar itu. Jadi lalu kemudian diambillah yang paling banyak itu 9. Banyak cabang-cabang iman. Nah itu pun juga harus kita ketahui sebenarnya, supaya jangan sampai iman kita itu menjadi tidak sempurna gara-gara kita tidak tahu itu cabang iman lalu kita tidak memenuhinya. Jangan sampai. Tapi kalau yang rukun iman saya kira kita paham semua ya, karena itu sudah kita hafalkan sejak masih SD ya, saya kira ya. Rukun Islam tahu, rukun iman tahu ya. Nah sekali lagi salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada hari akhir. Nah ini penting untuk kita betul-betul yakini, karena memang di antara manusia ya, sebagian manusia itu tidak yakin gitu akan hari akhir, itu tidak yakin ya. Dikiranya Tuhan itu yang menjadikan kita ini main-main, sekedar asal jadi saja, ya sudah silakan di dunia, ketika mati ya mati, selesai begitu ya. Dikiranya begitu gitu. Nah orang yang seperti itulah yang kemudian lalu hidupnya di dunia itu ya sakarpe dhewe itu. Karena apa? Ya karena tidak merasa kalau nanti itu ada saatnya dibangkitkan kembali, ada saatnya dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan terhadap Allah terkait dengan apa yang sudah dilakukan di dunia itu. Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran itu menanyakan begini, tapi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, karena sudah pasti jawabannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu itu mengira ya, kamu itu aku ciptakan dalam keadaan abasan, itu apa ya, sia-sia ya tadi itu asal-asalan begitu, tanpa tujuan begitu. Dan kamu mengira juga kalau kamu nanti itu tidak akan dikembalikan maksudnya dikembalikan pada Allah ya jawabannya ya pasti tidak lah ya. Jadi manusia itu diciptakan tidak dengan sia-sia, dan manusia itu diciptakan untuk dikembalikan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebenarnya ya itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari itu setiap saat ketika kita mendapatkan musibah. Apa kalau kita mendapatkan musibah? Ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh itu kan saben-saben kita ucapkan itu. Itu saben-saben kita ucapkan, apalagi kemarin nih, Masya Allah, ketika COVID merajalela, ya Allah kok saben-saben kok berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi sedulur meneh berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah saya ini serta lali bisa nawai dulu ini, serta suwe lah. Tapi kita tidak berharap itulah lagi ya. Tapi itulah Allah mengingatkan kita setiap saat itu agar sadar, agar memiliki pemahaman yang benar bahwa kita itu diciptakan Allah tidak dalam rangka main-main. Ada tujuan Allah mencipta kita itu sebagai khalifahnya, sebagai hambanya, sebagai abdinya, sebagai Abdullah, sebagai khalifah Allah dan Abdullah, dan itu nanti dimintai pertanggungan jawab.
Makanya dikembalikan kepada Allah itu. Dan kita sekali lagi kita ucapkan terus saben itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kesadaran penuh kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu maksudnya ya dimintai pertanggunganjawab atas seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita ini bisa menjalankan fungsi hidup kita sebagai khalifah Allah dan sebagai Abdullah itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Dan dalam kerangka itu sesungguhnya memang hidup itu ya untuk menguji kita itu ya. Apakah kita berhasil atau tidak itu. Jadi ujian itu kok ujian ya. Hidup ini sebenarnya ujian untuk menguji kita sebenarnya. Ya. Saya kira kita juga sudah sering mendengar gitu ya, dalam satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Mulk ya, yang saya kira merupakan surat yang sering kita baca ya, di samping Yasin. Kita ini kan biasa yang baca Yasin yang paling sering, lalu kemudian apa lagi yang sering kita baca itu surat-surat itu, Al-Waqi'ah ya, apalagi Ar-Rahman. Nah, biasanya yang satu lagi Al-Mulk itu ya, empat serangkai itu. Kalau ditambah lagi ada Al-Kahfi, ada Hamim, As-Sajdah ya. Ya kalau semua Al-Quran itu sering kita baca ya. Tapi biasanya yang sering favorit itu ya untuk wiridan itu biasanya. Kalau keluarganya Bu Eli di Jakarta itu ya, omnya Bu Eli itu yang mengasuh Bu Eli sejak kecil itu, yang dulu ketika misalnya saya punya gawe yang doa itu ya, yang asli Pontianak itu sangat rutin itu membaca 4 rangkaian surat tadi itu ya, Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk gitu ya. Nah, dalam surat Al-Mulk itu di dalam ayat yang kedua ya, itu Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pak Hamzah hafal karena memang ini ayat favorit teman. Surat favorit bahkan. Ya. Dimulai dengan tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha suci Allah, alladzi khalaqal tabarakalladzi biyadihil mulku, di dalam tangannya lah kekuasaan, dalam genggamannya lah kekuasaan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Nah, lalu di antara kemahakuasaan Allah itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Jadi Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Dan kita ini sebagai makhluk Allah ini oleh Allah dulu dalam keadaan mati, tidak ada. Ya. Lalu kemudian dihidupkan ya, di dunia ini ya. Sekarang kita dihidupkan. Dulu kan tidak ada, kita mati kita. Dihidupkan, lalu diapakan? Dimatikan. Setelah dimatikan, dihidupkan kembali. Ya. Maka Allah itu zat yang mematikan, menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Nah, ya, hidup yang terakhir itulah hidup yang selama-lamanya. Ya. Yang menjadi saat ketika kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal kehidupan kita itu. Nah, hidup yang sekarang ini itulah
hidup yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan kita itu siapa di antara yang terbaik amalnya di antara kita. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Ya, yang terbaik itu ya yang sesuai dengan ketentuan Allah dan tentu saja diikuti dengan keikhlasan yang tinggi di dalam beramal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ujian. Dan memang ya yang namanya hidup ini ya sekali lagi ujian gitu ya. Kemarin belum lama kalau tidak salah di masjid saya juga sedang menjelaskan terkait dengan persoalan ujian ini ya yang orang beriman itu memang ya dalam kehidupannya itu ya diuji Allah memang. Sebab orang itu tidak mungkin kemudian sekedar hanya juga mengatakan aku beriman tanpa diuji. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira ya dibiarkan untuk sekedar mengatakan aku beriman. Lo nak sekedar ngomong aku beriman, lo kabeh wong ya iso ya. Ya. Wa hum la yuftanun. Sementara dia tidak diuji. Enggak. Ya. Orang itu bisa mengatakan beriman lalu betul-betul imannya benar atau tidak itu ya setelah diuji. Makanya dalam ayat itu kemudian Allah menjelaskan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina amanu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh telah kami uji orang-orang terdahulu itu. Jadi dengan ujian-ujian itu lalu kemudian kami ketahui kata Allah itu, ya, mana itu orang yang imannya benar dan mana yang imannya bohong. Ya. Jadi untuk betul-betul bisa dikatakan beriman atau tidak itu sekali lagi ya ada batu ujiannya. Ya. Seperti emas itu apakah betul-betul emas ya diuji itu dengan teknik tertentu yang kemudian bisa menunjukkan ini emas asli ya 24 karat. Oh ini jebule emas. Yo emas nih orang asli mung piro kayak istilahnya mas apa jenenge mas nom istilah itu ya betul ya. Ya ono mas tua ono mas nom. Nah mas kok sing diguni sing tua malah. Ternyata nak mas sing diguni sing tua Pak. Nah awake dhewe kok ora ya. Nek wis tua iki Masya Allah ya. Nak mas sing diguni sing tua, nak sing nom wah ya payu ya. Payu ning ya murah ya murah. Nah, apa meneh nak emas palsu ya to wae tambah meneh ya to wae. Nah wis barang palsu ya pancen tidak ada nilainya. Ketoke tok ya ketoke ngono ya. Emas ning ternyata dudu meleleh ternyata setelah diuji. Ya. Jadi seperti itu sebagai kehidupan itu untuk menguji kita itu. Ya, untuk menguji kita. Siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Nah yang menarik Bapak dan Ibu ya, yang namanya ujian itu ternyata jangan disalahpahami ya. Kita tuh kadang-kadang itu kalau menganggap kalau ujian itu dikiranya itu yang enggak enak, yang musibah. Enggak, belum tentu. Ya. Jadi yang namanya ujian itu tidak selalu konotasinya musibah, enggak. Yang baik-baik sekalipun itu juga ujian.
Allah itu menyatakan dengan tegas ya, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh aku akan menguji kamu dengan ujian-ujian yang bil khairi bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan. Ya musibah dan kenikmatan itu. Ya. Jadi, nah kalau musibah itu kita sadar betul itu biasanya akan sedang diuji itu, ya, sedang diuji. Tapi yang kita lupa itu kadang-kadang kalau pas diberi nikmat itu, ya, itu seringkali lupa kita. Seringkali lupa itu. Makanya Masya Allah ya, Al-Quran itu menyatakan harta dan anak itu ujian. Jadi coba itu, harta dan anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi fitnah itu jangan selalu dipahami fitnah dalam pengertian sehari-hari kita itu ya. Fitnah itu lalu apa jenenge? Fitnah itu kan sering dalam pemahaman kita sehari-hari menuduh seseorang yang tidak sesuai fakta ya. Itu fitnah. Oh fitnah aku ora ngono ya gitu bisanya kan ya. Nah, fitnah itu sesungguhnya makna aslinya itu ujian itu ya. Di antaranya bermakna ujian itu ya. Nah, harta dan anak itu pun ujian ya. Apakah dengan harta itu lalu kemudian kita bisa baik apa enggak? Apakah dengan harta itu, harta kita memiliki fungsi sosial atau tidak? Apakah harta itu kita kemudian genggam sendiri, ya, tidak netes sama sekali? Apa juga harta itu kemudian kita share, kita bagi sehingga kemudian bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan fisabilillah. Itu ujiannya di situ itu. Ya. Nah itulah sebabnya maka lalu kemudian Islam itu sangat menghargai orang-orang yang mau melakukan sharing harta itu, mau berbagi. Dan sebaliknya sangat membenci, sangat sangat tidak suka, doa ya, membenci dengan tidak suka ya. Sangat mencela maksud saya, sangat mencela ya. Aku harap boleh kata mencela, nak ketemu Pak. Sangat mencela orang-orang yang kikir itu, ya. Jadi orang kikir itu kan sering digambarkan ibarat ngenggem banyu iki ora ketes. Itu kan yo pol to ya. Ngenggem banyu kok ora ketes. Saking apa nih? Saking kenceng ya. Masya Allah ya. Nah itu. Nah anak, non sewu, anak itu juga ujian. Ya. Nah anak ini ujian, kadang-kadang kita sadar kalau anak itu pas tidak baik gitu kan. Wah ini diuji ya, anakku rodok nakal, rodok rak manut, rodok piye itu. Sadar kan diuji. Tapi jangan lupa loh, anak berhasil sekalipun itu juga ujian. Ya. Anak jadi hebat itu pun juga ujian. Ya. Sebab setelah anaknya hebat, setelah anaknya sukses, wah lalu kemudian wah aku ya. Anaknya sopo lah, begitu Bu ya, betul Bu ya. Loh, itu kan ya ujian itu ya. Diuji dengan anak yang baik, tidak bersyukur malah sombong dah. Repotnya antara syukur dan sombong ini batasnya tipis, Masya Allah. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi harus hati-hati, tipis sekali. Nah yang tahu tentu saja kita sendiri, yang tahu kita sendiri. Harus hati-hati betul, Masya Allah. Nah anak itu akan kemudian lalu juga membawa kita kepada kebaikan ketika anak kita itu juga kemudian menjadi anak yang baik. Lalu anak itu juga berfungsi sosial, ya sebagaimana harta tadi itu.
bisa dirasakan manfaatnya, berkahnya oleh lingkungan. Ya, itu anak yang kemudian berhasil. Sebagaimana harta yang berkah, anak juga berkah. Nah, itu yang selalu kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semua merupakan ujian. Jangan sampai menjadi fitnah tadi itu, atau bahkan menjadi laknat, itu jangan sampai. Ya, nah tentu saja memang bahwa ujian itu adalah bentuk musibah itu yang sudah sering kita bicarakan itu. Al-Quran menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku akan menguji kamu dengan ada sedikit rasa takut. Jadi yang namanya rasa takut itu ujian dari Allah SWT, dan kita semua manusia punya itu. Takut akan ini, takut akan ini, takut akan ini, ya, itu wajar ya. Harus diatasi ya, dengan cara yang benar. Ya. Ya, takut tidak dapat kerja, ya, yang sudah saatnya. Dulu takut tidak diterima sekolah, bareng diterima sekolah takut tidak diterima kerja, takut wah terus itu. Ya, takut orang mendapatkan jodoh, bareng jodoh takut. Wah, takut itu terus ada terus itu ya. Nah, itu diatasi dengan cara yang benar. Wa naqsim minal amwal, ya, diberi ujian dengan dikurangi rezekinya, ya. Jadi yang semula banyak rezekinya dikurangi, ya. Ya, yang semula banyak karena masih apa namanya dinas lalu pensiun. Di antara tadi siang yang jadi bahan perbincangan itu ya, sudah pensiun itu ya. Ya itu ya, pensiun ya. Yang semula kuat menjadi lemah ya, dulunya bisa bekerja dengan itu ujian semua itu ya. Bagaimana mensikapinya, benar atau salah ya. Wanaksimul amwal wal anfus, ya, dikurangi jiwanya ya. Ada musibah ya, keluarganya ada yang dipanggil Allah ya, seperti dalam kasus Pak Budi ini, Bu Budi dipanggil ya. Ini ujian ini ya. Lalu wathamara, dikurangi buah-buahan ya. Rezeki secara umum ya. Nah, Allah kemudian menyatakan wa basyyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu dicirikan langsung oleh Allah, yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah bisa menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebenarnya maknanya sangat dalam gitu ya, jadi luar biasa dalam. Jangan sampai hanya sekedar hanya ada di apa namanya, di apa istilahnya ini, di bibir ya, di bibir ya. Kita ini kan innalillahi, kita sesungguhnya milik Allah ya. Kita ini tidak punya apa-apa ya. Dulu lahir ya tidak punya apa-apa ya, sehingga lalu kemudian setelah lahir, setelah berkembang kita punya apa-apa. Tapi sesungguhnya apa-apa yang kita miliki ini kepemilikan relatif sebenarnya. Kepemilikan mutlaknya ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Tapi ya jangan kemudian lalu kok ini mobil sama mobilku, orang mobil Gusti Allah, ya jadi tidak usah gitu. Ya tidak gitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan kepemilikan relatif kita sebagai manusia yang memang oleh Allah diberi hak untuk memiliki, tapi sesungguhnya hakikatnya itu milik Allah ya. Nah, kalau suatu ketika itu diambil kembali oleh Allah ya, kita
apa namanya ridho itu ya ridho ya. Nah kalau kita tuh seandainya bisa memiliki sikap yang seperti itu dengan ini ya, dengan betul-betul dihayati, itu insya Allah ya memang ya kehilangan apapun itu tidak merasa apa-apa. Semuanya itu memang milik Allah, oh ya, jadi kembali pada Allah ya. Ya tapi sekali lagi memang ya tidak semudah itu ya. Karena kita manusia itu sekali lagi memang ya secara relatif memang sudah memiliki tadi itu, sehingga bagaimanapun ketika kehilangan apalagi ke orang yang kita cintai, lagi kehilangan sandal itu gitu deh setengah mati ya toh, ya Allah kok sandalku hilang ya. Gue setengah mati bisa sedih gitu. Nanti sesok mana di ruang orang masjid gara-gara mau sandal hilang gitu. Ya toh, jadi makanya ya Allah, saya pernah baca di WA itu kok bagus sekali itu ya. Apa kayak biar guys yang menarik itu. Kalau hanya kehilangan sandal di masjid itu sebenarnya persoalan kecil. Ya. Tapi nak sandalmu rak toning masjid lalu lagi masalah. Paham Bu ya? Paham Pak ya? Lu itu kok masa kok kita kok sederhana kalimatnya kok ngeres lah, kok ngeres. Apa maksudnya lah? Dalam maksudku kok ngeres lah. Nak kowe mau kehilangan sandal di masjid ini masalah yo masalah atau wong kehilangan sandal, komen nak sandal larang gitu. Nak sandal jepit itu yang mau pironan gitu. Ya balik nyokor ya banyak betul Pak itu kan Pak kesedih kan kuwi nyokor iki masalah iki balik nyokor. Nak ilangine omah rapati ngene masjid pancen rada piye iki ya. Tuh ya kalau lagi masjid tuh ya ono tegel-tegel dong cukup sandal barang ini. Nah itu ya dulu saya ingat apa namanya Yandir MZ itu salah menerapkan dalil. Habis mendengar ceramah dari mubalik di masjid, tinggalkan yang buruk dan ambillah yang baik. Terus kemudian sandalnya sing elek ditinggal golek sing apik kembali. Wah ya salah gitu. Jadi saya lagi apa namanya kehilangan sandal wae iki sangat sedih. Apalagi kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu pastilah sangat sedih. Pasti sangat sedih. Ya. Jadi kalau teori ini sabar, Pak Budi mungkin ya itu kira-kira kalau aku itu ngomong, wah Pak Soleh ngomong sabar ini enak wae ngomong ngono. Ini sing lakoni ku gitu. Kira-kira gitu ya. Tapi ini kan saya sampaikan teori Pak ya, teori ya. Mudah-mudahan kita bisa lah ya untuk mengamalkan ajaran ini. Dulu kalau tidak salah saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah waktu kapan itu ya? Itu pernah saya sebut itu ya. Jadi sekali lagi kalau teorinya gampang. Tapi bapak saya dulu ketika mengalami ibu saya wafat gitu ya, itu sampai 2 tahun itu seperti orang blank gitu. Ya maklum tuh anaknya 4 ya toh. Saya baru umur 10 tahun, Musa itu baru umur 9 bulan. Jadi ya memang ya tidak di saat itu sudah sangat lama, setengah tahun sendiri gerah. Jadi bapakku 2 tahun gitu kayak seperti orang blank, orang linglung tuh pernah cerita dengan saya. Jadi sekali lagi ya wajar kalau kemudian memang lalu sedih dan sampai ke bawah panjang ya, baper itu ya wajar ya. Tetapi saya kira ya ada saatnya lah kemudian istilah sekarang move on. Mudah-mudahan Pak Budi ya nanti dengan proses mudah-mudahan ya suatu ketika ya bisa kemudian bukan kok kemudian menghilangkan kenangan enggak ya. Jadi ya justru peringatan-peringatan seperti ini untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Ibu Budi ya, kita doakan. Tapi ya itulah untungnya dalam kita diri manusia itu kok ya
iso lali barang dulu, narak iso lali jajal bayangkan, pilingan terus piye terusan. Jadi makanya lali janjiannya ya dalam kondisi tertentu ya menguntungkan juga. Alhamdulillah iso lali. Ya, biasanya mak misalnya pilingan terus nih, iso bayangkan itu kan ya. Ya, jadi begitu. Ya, itu untungnya Allah itu kok yang menciptakan ya ada ingat ada lupa. Nak lupa diingatkan ya. 40 hari, 100 hari diingat ya. 1000 hari supaya mendoakan supaya. Tapi kan sekali lagi ya wajar kalau kemudian suatu ketika lupa karena kita manusia seperti itu. Nah kita tinggal menempatkan kan ya posisi yang tepat lupa itu saat di mana ingat saat di mana itu yang perlu gitu. Ya. Gimana Pak? Nah utang lali di utang barang ya penting Pak itu. Kita tapi ojo selang terus ya. Tapi ojo kilingan terus serai semangan loh gitu. Jadi makanya perlu untuk lupa suatu ketika ini. Lupa itu penting. Ya. Kalau makanya kita bisa tidur itu karena sok lupa itu loh. Kalau nggak bisa lupa nggak bisa tidur kita. Ya. Alhamdulillah Allah untuk menciptakan mekanisme lupa pada dalam hidup kita itu. Kita syukuri. Ya. Ning ojo terus yo. Lupa terus jadi panjang sekali dengan baiklah saya kira itu yang paling penting ya jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan kita ini diuji dalam bentuk apapun ya baik dalam bentuk nikmat maupun dalam bentuk musibah kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetap bisa menjadi hamba yang baik dan lulus di dalam ujian ya sehingga kemudian sekali lagi kalau kita itu lulus dalam ujian berarti nanti layak kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan ya sekali lagi semoga Ibu Yuni Sariningsih ya istri Pak Budi Erstianto yang sudah dipanggil 40 hari yang lalu itu ketika di dunia ini sudah bisa menjadi orang yang baik ya dan itu dulu sudah kita yakini semua sudah kita saksikan semua dan mudah-mudahan Allah betul-betul mencatatnya sebagai orang baik dan nanti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.